Ingat tidak materi yang tadi pagi Ibu Omi terangkan? Yang bab kedua tuh tentang makna Undang-Undang Dasar 1945. Oh, materi tadi yang Ibu Omi terangkan bab 2 yang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional ya? Iya betul Sarah. Tadi pas Ibu Omi menjelaskan aku nggak fokus, jadinya lupa tuh. Baik, nanti aku akan jelaskan. Yang pertama, Ibu Omi menjelaskan tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki makna yang pertama menjadi sumber hukum, motivasi, inspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Dan yang keempat, mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Itu makna dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Dani. Oh begitu ya, aku ingat. Yang pokok-pokok pikiran itu Sarah. Jadi pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain, pokok pikiran pertama adalah persatuan. Pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial. Yang ketiga, pokok pikirannya adalah kedaulatan rakyat. Dan yang keempat, pokok pikiran adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Kalau kedudukan Undang-Undang Dasar di negara kita itu bagaimana, Sarah? Maksudku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menempati kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945 harus dilandasi dan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Dani. Kalau fungsinya, Sarah? Maksudku fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama itu sebagai hukum dasar, yang kedua sebagai alat kontrol, yang ketiga sebagai pengatur, dan yang terakhir sebagai alat penentu. Sebagai hukum dasar, yaitu setiap produk hukum, tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sebagai alat kontrol bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah.
Sebagai pengatur, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Sedangkan sebagai alat penentu, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara termasuk para aparat negara. Begitu Dani, itu adalah fungsi dan penjelasan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Duh, kalau aku tuh ngomong tuh suka kelipet-kelipet ya. Ya, sekarang aku paham, Sarah. Inget tuh Ibu Omi pas menjelaskan tentang materi tadi pagi. Terima kasih Sarah, kamu sudah mau menjelaskan dan sabar mengajari aku. Makasih banget ya. Sama-sama Dani, aku juga senang membantu. Iya, jadi jangan sungkan kalau kamu juga lupa materi pelajaran yang lainnya. Aku siap membantu kamu. Siap Sarah. Ya, aku siap. Kalau aku nggak paham, aku akan tanya ke kamu lagi. Kita keluar yuk Dani. Filmnya sudah selesai nih, yuk cari udara segar. Kita ke taman. Hayu, yuk siap kita pergi. Let's go.